Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Mas Rauf di channel Pesenapan Angin. Untuk di video kali ini kita akan jelaskan untuk senapan angin jenis PCP Predator ya. Untuk senapan angin PCP Predator ini kita cukup bandrol harga di 3.500.000. Nah, 3.500.000 itu dapatnya apa aja? Tonton aja videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya biar setiap saya membuat video kawan-kawan langsung tahu. Seperti itu ya. Dan ini kita akan mulai dari akurasi, tes FPS, dan untuk spesifikasinya. Jadi untuk harganya ini kita jelaskan dulu ya. Yang paling pertama ini harganya. Jadi untuk senapan angin ini kita cukup bandrol harga di 3.500.000. Kita sudah mendapatkan perdam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, single shoot, STKS, dan juga tas. Untuk senapan angin ini dia untuk di bagian popor ini sangat oke sekali. Jadi untuk senapannya ini sudah menggunakan 2 manometer. Untuk manometernya ada di sambungan adaptor dan juga manometer yang di bawah. Jadi misal kita manometernya yang ini ada kendala, bisa menggunakan manometer yang di bawah gitu kawan. Dan untuk manometer yang di sini biasa kita pas kalau pasang regul dan power plenum itu kan kita kalau menggunakan cukup 1 manometer di sini itu biasanya diambil, nah itu tidak ada outputnya jadinya ya. Jadi outputnya keluarnya angin berapa PSI per kali tembakan itu hilang gitu. Dan untuk senapan angin ini juga untuk spesifikasinya akan kita jelaskan. Dan untuk senapan angin ini itu kalau kawan-kawan ingin dengan popor lipat juga kita ready untuk popor lipatnya ya. Jadi tambahnya 400.000 kalau mau pakai popor lipat. Jadi di 3.900.000 kalau untuk yang pakai popor lipat. Kalau yang nggak pakai popor lipat itu di harga 3.500.000 seperti itu ya. Dan ini cukup oke untuk senapannya. Ini kita akan jelaskan satu persatu ya untuk spesifikasinya. Dan untuk senapan angin ini spesialnya pakai peluru slug. Jadi ini kita pakai peluru slug dari BST. Apakah bisa akurasi bagus, apakah tidak, kita belum tahu. Makanya tonton aja videonya sampai selesai ya. Dan ini kita akan lakukan yang namanya penyetingan di teleskopnya. Jadi untuk teleskopnya ntar kita pasangin. Nah ini bisa mendapatkan akurasi yang bagus apa enggak, kita sama-sama belum tahu. Kita coba aja untuk ke sana gitu ya. Oke, lanjut ke tempat lapangan tembaknya. Oke, ini kita lakukan uji tes akurasi senapan angin yang sudah menggunakan double manometer ya. Jadi manometernya double, ada di sambungan tabung dan juga di bagian bawah. Nah, ini untuk senapannya jenis Predator. Nah, kita sudah di lapangan tembaknya, akan lakukan uji tes akurasi dengan bidikan nitik ya. Kita nembak nitik. Di sana jaraknya kurang lebih 45 meter. Kita buatkan dulu satu lubangan. Ini sambil penyetingan ya, jadi belum tahu untuk akuratnya. Karena tadi di situ agak di bawahnya. Nah, sini ya. Ini kita settingkan. Oke. Pas. Tepat, sudah bisa ya. Berarti juga tepat. 4 tepat sekali. 5 tepat. 6 tepat ya. 7 tepat. Oke, magazin sudah habis. Jadi cukup segitu ya, 7 kali tembakan. Dan untuk senapannya kita nyatakan lulus tes. Nah, ini untuk akurasinya cukup oke. Ini kita copot dulu untuk yang dari moncelnya. Kita perlihatkan untuk barangnya di sini ya. Ini untuk barangnya. Dan untuk senapan angin ini senapan angin terbaru ya. Jadi untuk senapannya ini cocoknya pakai pelurunya BST. Tadi kita BST-nya yang seperti ini. Nah, ini ya untuk pelurunya tadi pakai BST. Dan untuk beratnya untuk pelurunya, nah ini di 13 grain. Nah, ini ya BST-nya slug. Untuk yang BST MK2. Untuk jarak bidikan tadi di sana. Nah, itu di sana. Oke, zoomnya sudah full. Nah itu ya untuk jarak bidikan tadi. Dan untuk pelurunya seperti ini. Nah ini untuk BST nya yang seperti ini ya. Oke sekali.
Untuk senapannya ini tadi, untuk senapan angin jenis predatornya. Oke, kita matikan dulu untuk yang di HP. Nah, jadi seperti itu ya untuk akurasi dari senapan angin jenis predator ini. Tadi untuk tesnya kita sudah pakai jenis magazin dan juga sudah pakai yang namanya perdam untuk di senapannya. Dan untuk senapan angin ini itu dia untuk hammernya sudah pakai stainlessan kayak gini, rapi sekali ya. Untuk akurasinya cukup oke ya. Jadi pertama tadi untuk tembakan pertama itu jatuhnya kan di agak kanannya. Terus setelah itu saya setting untuk di retikelnya ini tadi ya. Retikelnya kita tarik. Nah itu kita paskan sudah langsung bisa. Langsung niti sampai ke 7 kali tembakan dalam 1 kali ngisi tadi ya untuk magazinnya. Dan ini 1 kali ngisi itu bisa 14 kali tembakan. Dan ini sudah habis tadi 1 magazin. Dan itu sambil penyetingan tadi ya. Ini cukup oke sekali untuk senapannya. Lanjut untuk tes FPS-nya. Oke, ini kita lakukan untuk uji tes FPS-nya ya. Jadi untuk senapan angin ini mampu berapa FPS-nya. Dan ini kita setelannya irit ya. Jadi setelan irit, apakah bisa mendapatkan FPS yang tinggi, apakah tidak, kita belum tahu. Makanya tonton aja videonya sampai selesai. Dan untuk kawan-kawan biar lebih tahu lagi untuk memilih senapan angin yang benar berkualitas. Ini kita coba untuk tembakan pertama, apakah bisa FPS di atas 800-an. Coba saja. Dor. 987, ternyata hampir 1000 kawan. Oke, keren sekali. Untuk pelurunya pakai BST ya, ini ya. Kita pakai peluru BST. Nah, ini kita coba. 976 cukup stabil ya, walaupun belum ada regul dan juga power plenum. 979 cukup oke sekali. Oh ini dapat duplikat ya, jadi 979. Coba tambahin lagi 972. Oke, cukup keren ya. Dapat duplikat juga untuk di senapan angin ini. Nah, untuk senapan angin ini tergolong senapan angin yang sangat stabil. Untuk akurasi oke. Untuk dibuat yang nembak jarak long range pun oke sekali. Karena untuk FPS-nya cukup tinggi. Dan ini sudah terpasang magazin dan juga sudah terpasang dengan perdamnya. Jadi untuk akurasi oke, untuk kualitasnya juga oke sekali. Nah, ini ya kita akan bahas untuk tentang spesifikasinya dan juga harganya, kembali ke sana lagi. Oke, jadi untuk akurasinya cukup oke sekali ya, cukup mantep. Untuk di FPS-nya pun juga sangat tinggi. Karena untuk FPS-nya tadi untuk tekanan di 2000 PSI pakai setelan power yang standar, yang irit, itu bisa mendapatkan FPS di atas 900. Nah, ini untuk senapannya cukup oke ya. Jadi untuk senapan angin ini untuk FPS di atas 900 ya cukup mantap gitu kawan, cukup oke ya. Dan untuk senapannya dia untuk di bagian popor, terus untuk di bagian tabung ini sangat oke sekali, dari belakang sampai ke depan. Untuk senapannya tidak terlalu berat karena untuk senapan angin ini cukup ringan ya, dan panjangnya kan nggak terlalu panjang. Dan untuk senapannya juga nyaman untuk digunakan karena untuk triggernya itu empuk, enak sekali gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini dari belakang kita sudah dijumpai dengan yang namanya sandaran bahu. Untuk sandaran bahu ini bisa kita gunakan supaya untuk melindungi bahu kita karena kena hentakan dari senapannya sendiri. Jadi untuk senapan angin ini itu powernya kan cukup tinggi. Kalau tidak dilapisin dengan sandaran bahu seperti ini bisa mengakibatkan luka di bagian bahu kita. Yang itu makanya kita kasih yang namanya sandaran bahu di bagian belakang ya, seperti itu. Jadi biar tidak ada luka di bagian bahu kita karena kena hentakan dari senapannya. Untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya setelan power ya. Untuk setelan powernya di sini ini bisa kita tambah power, bisa kita kurangi powernya lewat sini. Nah, ini kalau kita mau tambah power, putarnya ke kanan searah jarum jam.
Kalau kita mau kurangin powernya, tinggal putar ke kiri searah berlawanan jarum jam, seperti itu ya. Dan untuk pegangan dari senapan angin ini juga menggunakan jenis pegangan grip ori. Untuk gripnya ini ya ori, dan untuk triggernya sudah pakai jenis trigger match. Untuk trigger match ini ringan, halus sekali ya, cukup enak sekali untuk digunakan. Tarikannya kita menggunakan jenis tarikan seat lever, ringan dan halus sekali. Cancel kongkang bisa kanan kiri. Untuk senapan angin ini chambernya sudah menggunakan chamber sistem monoled. Untuk chambernya ya, pembuatan sistem monoled ini pakai CNC-an semua. Jadi untuk kawan-kawan jangan diragukan lagi tentang senapan angin ini. Kalau untuk di bagian chambernya ini sangat presisi sekali ya, karena sudah pakai sistem dari CNC gitu kawan. Jadi tidak ada campur tangannya manusia untuk pembuatan chambernya gitu ya. Jadi untuk routerannya sangat halus sekali, rapi. Dan untuk di senapan angin ini dudukan teleskopnya bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Untuk pakai yang atas ini kita pakai rail mounting OD 13 ya, sorry 13. Kalau untuk yang bawah rail mountingnya OD 22. Dan untuk larasnya kita pakai jenis laras seamless ya, dengan bahan seamless. Alurnya pakai alur 10 dengan panjang laras di 45 cm. Dan untuk di bagian magazin bisa kita isi 14 round atau 14 peluru ya. Untuk tusukan pelurunya sudah pakai stainless. Jadi untuk tusukan pelurunya ini sangat mudah untuk dibersihkan ya. Jadi untuk pakai jenis bahan stainless ini tidak mudah berkarat gitu kawan. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya pengisian angin. Nah, untuk pengisian anginnya sendiri kita sudah menggunakan jenis mini coupler. Jadi kita tidak perlu coupler sambungan lagi untuk mengisi senapan angin ini. Nah, untuk di bagian manometernya ada di bagian kiri. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Jadi tekanan angin di senapan angin ini berapa PSI, terus anginnya itu ditembakkan sudah habis apa enggaknya, itu bisa kita pantau lewat manometer yang ada di samping sebelah kiri. Kalau untuk yang di bawah sini juga ada manometer. Jadi untuk senapan angin ini mempunyai dua manometer, karena untuk manometer yang ada di sambungan adaptor antara tabung ke chamber itu kalau kita pasangin regul dan juga power plenum itu harus dihilangkan gitu kawan. Jadi kalau dihilangkan otomatis dia tidak bisa melihat outputnya atau OP-nya itu ya. Jadi outputnya itu tidak bisa kelihatan gitu. Jadi untuk OP-nya itu kita bisa pantau lewat yang dari yang ada di chamber gitu ya. Dan untuk senapan angin ini mempunyai tabung 500 cc. Untuk kapasitas anginnya aman di tekanan 2800 PSI untuk isi maksimal dari senapan angin ini. Jadi untuk senapan angin ini jangan sampai kekurangan angin, jangan sampai kelebihan anginnya, dan itu sesuaikan saja sesuai dengan prosedur dari kami ya. Tekanan anginnya aman di 2800 PSI untuk maksimalnya. Kalau sudah mencapai ke 1000 atau 1500 usahakan diisi kembali. Jadi walaupun senapan angin ini didiamkan itu harus ada anginnya ya, jangan sampai dihabiskan anginnya seperti itu. Dan untuk senapan angin ini juga sudah terpasang untuk nempel perdamnya, ukurannya M12 ya. Untuk perdamnya sudah terpasang, sangat keren sekali untuk senapan angin ini. Siapa cepat dia dapat, selagi stok masih ada. Untuk info pemesanan bisa kawan-kawan melalui COD, lunas transfer pun juga bisa ya untuk di senapan angin ini. Untuk senapan angin ini juga kalau kawan-kawan mau ambil, nah itu untuk pembeliannya kalau mau via online-nya itu COD lunas transfer bisa, COD bayar di tempat ya. Jadi COD-nya pun juga tanpa DP bisa, di DP-in juga bisa gitu. Dan untuk senapan angin ini kalau kita mau ambil offline-nya itu bisa berkunjung ke toko kami yang alamatnya di Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti itu ya. Oke, seperti itu dulu untuk spesifikasi dari senapan angin ini. Dan untuk kawan-kawan yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih. Yang sudah like, sudah share untuk video kali ini, terima kasih dari saya sendiri ya, Mas Rauf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.